Ini cuma 2 orang yang datang ya. Oke, ya sudah kita mulai aja karena molornya udah lumayan lama ya. Eh, Oke, jadi untuk hari ini itu kita materinya tentang sorting ya. Jadi ada 2 macam sorting yaitu quick sort sama merge sort ya. Nah, sorting sendiri sebenarnya ada banyak macam ya. Ada bubble sort, selection, terus insertion ya. Ada banyak. Jadi kalau kita eh, ketikin di Google ya, sorting algorithm itu ada ya sebenarnya ada banyak banget ya. Yang mulai dari yang kiri-kiri sebelah kiri ini ya, ini yang populer, makin ke bawahnya makin tidak populer ya. Ini saya juga nggak ngerti ini slip sort, genome sort ini apaan ya, karena saya juga nggak pernah baca sampai sejauh itu. Yang saya tahu ya selection, bubble, ini recursive bubble ini improvement dari bubble ya, insertion, merge sort, quick sort, heap sort ya. Nah, sampai sini sampai sinilah sampai radix sort itu apa nih? eh, masih apa namanya pernah baca. Nah, berikutnya yang bawah-bawah ini eh, udah banyak improvementnya ya. Nah, jadi intinya sebenarnya sorting itu banyak ya. Cuman efisiensinya beda-beda ya, tergantung data yang mau disorting itu apaan gitu. Nah, kalau dilihat dari time complexity-nya untuk beberapa algoritma sorting yang populer itu yang lumayan bagusnya memang ini ya. eh, Merge sort sama quick sort ya. Nih, dilihat dari ininya apa namanya? Terutama ya bagian average sama worst-nya ya. Average sama worst-nya itu kalau quicksort itu n log n ya, merge sort juga sama. Tapi kalau yang worst-nya atau big O-nya itu quicksort tuh n pangkat 2 ya, sedangkan merge sort tuh tetap konsisten di n log n ya. Nah, dibandingkan dengan yang ini bubble sort sama insertion sama selection ya, 3 ini itu worst-nya n pangkat 2, average-nya juga n pangkat 2 ya. Jadi jelek. Ini kan 3 ini yang lumayan gampang untuk diimplementasikan ya. Bubble, insertion, selection itu gampang banget ya gitu. Tapi jelek ya, merah-merah semua ya, n pangkat 2 semua gitu. Nah, tapi kalau yang quick sort sama merge sort itu average-nya masih n log n ya. Jadi secara rata-rata dia itu kompleksitasnya n log n ya. Ya masih lumayan lah gitu loh. Gitu. Karena memang kompleksitas yang terbaik itu kayaknya n log n ya. Ini ada n plus k ya, konstanta, tapi saya nggak ngerti cara kerjanya seperti apa ya. Bucket, radix, counting ini intinya dia butuh ini ya, apa namanya, datanya tuh khusus ya. Harus ada key-nya ya, indexing-nya gitu. Jadi udah diindeks duluan baru apa namanya bisa kita ambil datanya gitu. Makanya bisa cepat. Nah, tapi kan ini nggak berlaku untuk semua data ya. Gitu. Jadi kalau untuk sembarang data yang bisa tuh paling cuma ini ya, yang atas-atas ini. Itu pokoknya yang worst-nya itu ya kalau nggak orange ya merah lah, itu biasanya berlaku untuk semua data ya. Tapi kalau yang hijau-hijau ini datanya khusus ya, memang datanya spesial. Nah, yang kita pelajari adalah yang ini quick sort sama merge sort ya. Ya apa namanya? Tidak terlalu jelek tapi bukan yang paling bagus juga ya. Ya tengah-tengah lah gitu. Kalau diimplementasikan untuk apa berbagai macam kondisi sebenarnya sudah oke ya, dibandingin dengan yang ini ya. Bubble sort, inserted sama selection ini udah oke lah gitu. Jadi ada 2 algoritma yang akan kita pelajari ya. Eh, Nah, kenapa kok kita harus pelajari algoritma sorting ya? Ya karena pada dasarnya kan kita tuh kalau punya sekumpulan data itu kita harus urutin ya. Supaya apa? Supaya gampang dikelola gitu. Kalau datanya itu berantakan ya, acak-acakan itu kan waktu mau ngambil kan ya susah ya. Jadi harus kita urutin gitu. Harus disorting. Intinya sih gitu ya. Terutama kalau udah mainan big data ya, datanya gede banget ya. Ada jutaan data itu kan. Kalau misalnya kita mau cari apa namanya mahasiswa nih, data mahasiswa ada misalnya ada di kampus kita sendiri total di apa seluruh fakultas itu ya mungkin mahasiswanya sekitar 5 ribuan ya. Nah, kalau pengen tahu 10 orang mahasiswa dengan IPK tertinggi misalnya, ya gimana caranya coba? Kalau misalnya datanya nggak diurutin dulu, ya, berarti kan harus ngecekin satu-satu ya. Fakultas A dicekin semua, fakultas B cekin semua kan gitu. Tapi kalau udah disorting ya berdasarkan apa namanya IPK-nya tinggal diambil aja ya, yang misalnya berapa 3 tertinggi ya, atau 10 tertinggi gitu misalnya ya. Jadi sorting itu penting ya.
Itulah pentingnya sorting. Lalu, nah, apa namanya? Algoritma sorting itu secara umum ada dua jenis ya. Cara kerjanya ya. Dari sisi cara kerjanya ada dua jenis. Yang pertama adalah comparison, yang kedua adalah distribution. Ya, comparison itu di-compare satu sama lain ya, dibandingin gitu. Nah itu contohnya yang ini tadi ya, bubble sort, insertion, sama selection ini termasuk yang comparison ya, gitu. Nah, kalau yang distribution itu yang akan kita pelajari, quicksort sama merge sort itu tergolong yang distribution ya. Jadi datanya itu dipecah dulu ya. Dipecah ke beberapa kelompok baru nanti digabungin lagi gitu. Kalau yang comparison itu nggak dipecah tapi dibandingin langsung ya, peer to peer ya. Satu sama lain tuh dibandingin gitu. Dibandingin satu sama lain. Kalau yang ini kan dikelompokin dulu. Jadi kalau misalnya ada data, misalnya ada 1000 data, nah dikelompokin satu kelompok isinya maksimal 10 data. Nah, berarti ada 100 kelompok ya. Karena datanya 1000 ya. Dibagi jadi apa namanya per 10 misalnya. Nah, 10 itu nanti dibagi lagi, pokoknya dibagi-bagi terus ya sampai bentuk yang paling kecil ya. Gitu. Nah, jadi ini kan yang kita pelajari kan yang ini ya distribution ya, yaitu datanya dipecah ya. Nah, ada apa ya istilahnya ya? Istilah yang populer tuh ini ya, divide and conquer ya. Itu kan istilah dalam perang sebetulnya ya. Jadi dipecah ya, terus dikuasai ya intinya kan gitu. Ya kalau dalam perang, tapi kalau dari sisi data, data itu kita pecah ya. Terus conquer di sini maksudnya adalah waktu digabungin datanya itu diurutin gitu. Jadi kalau misalnya kita nih punya sekumpulan data ya, acak-acakan gitu loh. Jadi ada angka 10, terus 1, terus 5 gitu ya. 10, 1, 5. Nah itu kan dipecah ya. 10 sama 1 misalnya. Nah 10 sama 1 tuh diurutin gitu loh. Jadi 1 terus baru 10. Ya. Itu namanya conquer. Ya. Nah terus setelah diurutin ya, di kelompok yang kecil-kecil, nah digabungin sama kelompok yang besar. Nah itu diurutin juga. Ya. Cara kerjanya begitu. Nah, algoritma yang pertama itu namanya merge sort ya. Merge sort itu ya intinya tadi pakai strategi ini ya, divide and conquer. Pertama dipecah dulu ya, dipecah jadi dua kelompok, dua kelompok, dua kelompok sampai akhirnya dalam satu kelompok itu hanya maksimal dua ya, maksimal ada dua data. Maksimal ya, artinya satu data juga bisa ya. Kalau jumlahnya ganjil ya, kan dipecah otomatis pasti ada yang nggak dapat teman gitu ya, nggak dapat pasangan. Nah, itu jadi maksimal dua. Nah, intinya dipecah dulu ya. Nanti, nah kan udah dipecah ya, pakai ini strategi divide ini ya, dipecah maksimal dua data per kelompok. Nah, kemudian setelah isinya hanya dua, digabungin tapi dalam kondisi yang sudah diurutkan, ya, gitu. Nah, terus nanti digabungin sampai kelompok yang paling besar. Nah, mungkin ilustrasinya di sini ada nggak ya? Ini per slide ya, saya cari ilustrasi yang ini deh, yang langsung ada gambarnya, nah kayak gini misalnya. Ini datanya cuma 6 ya, dikit. Nah, 6 itu kalau dibagi dua, itu kan otomatis ada dua kelompok yang isinya 3 data kan. Ini kan 6 dibagi dua kan, berarti kiri 3, kanan 3. Nah, karena kan tadi aturannya maksimal hanya 2 data di tiap kelompok ya, maksimal kan 2. Nah, ini masih ada 3, berarti ini harus dibagi dua juga kan. Nah, kita bagi dua, seret. Nah, baginya sih sebenarnya terserah ya. Mau yang kiri ini satu kelompok, satu data, atau yang kanan satu data, bebas ya. Nah, misalnya katakanlah yang kiri satu data ya. Jadi kita potong di sini. Jadi yang 6 ini sendirian, yang 5 sama 12 ini jadi satu kelompok ya. Nah, ini kan apa namanya? Udah kelompok yang paling kecil ya. Untuk kelompok yang paling kecil jadi 6, terus ini 5 12, terus 10, terus sama 9 1 ya. Nah, 5 12 ini kan anu ya, masih ada 2 data ya. Nah, ini dicek ya, yang mana yang lebih besar gitu loh. Kalau misalnya urutannya itu terbalik ya ditukar ya. Jadi dicek ya, 5 sama 12 itu gede siapa sih? Oh, gede 12, berarti 12 yang di kanan dong. Ya, berarti urutannya nggak berubah karena ini sudah urut ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang di kanan ini lain ya. Ini 9 terus baru 1 kan. Nah, kan yang lebih besar kan 9, tapi 9 kan di kiri ya. Nah, ditukar. 9-nya jadi di kanan ya. Gitu. Jadi waktu dipecah ya, waktu divide kan dipecah. Nah, waktu conquer itu dicek urutannya ya, urutannya harus betul ya di tiap kelompok. Jadi di sini
udah urut ya sesuai dengan urutan yang semestinya. Jadi ini misalnya pertama ini 6 ya. Lalu kemudian ini 6 kan sendirian jadi nggak usah diurutin nggak apa-apa ya. Tapi yang ini kan 5 sama 12. Nah, ini sudah urut ya. Terus ini 10, terus ini 1 sama 9. Nah, ini juga sudah urut ya. Jadi udah oke ya. Nah, langkah berikutnya digabungin ya. 6 sama yang ini 5 12 digabungin. Nah, ini juga harus lihat urutannya ya. 6 ini harus ditaruh di posisi yang betul ya. Ini 5 sama 12 kan 6 harusnya di tengahnya ya, udah taruh tengah gitu loh. Nah, ini kan jadi urut ya. Terus yang ini 1 9 10 sorry 10 kan digabung ke sini. Berarti 10 kan lebih besar daripada semuanya. Maka 10 ditaruh di kanan ya, angka 10-nya. Nah, terus ini digabungin lagi jadilah data yang urut ya. Gitu. Seperti itu ya. Ini juga sama ya. Gitu. Caranya begitu ya. Nah, kenapa kok kompleksitasnya bisa n log n ya? Tadi kan kalau kita lihat kan merge sort itu kan n log n. Nah, karena gini, ini kan kita punya 6 data. Nah, maka kita ada 6 langkah untuk memecah dan menggabungkan kan. Ini kan langkah yang pertama, yang baris ini langkah yang kedua, langkah yang ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, ya kan? Ada 6 langkah. Itu n. Nah, terus kan kemudian dikalikan dengan log n. Nah, log n-nya itu ngurutin per kelompok ini loh. Kan kita kan nggak usah ngurutin berdasarkan ini ya, apa namanya, kelompok-kelompok yang langsung gede gitu ya. Tapi kelompoknya kecil-kecil. Nah, jadi itu log n gitu. Jadi maksudnya begitu ya, n log n. Jadi ini lebih efisien dibandingkan dengan yang kayak bubble sort, terus selection, insert search itu lebih bagus yang ini ya. Gitu. Itu merge sort ya. Nah, ini ada cara kerjanya yang lebih detail ya. Penjelasan tiap bagian di sini datanya 8 ya. Dibagi jadi 2. Nah, ini datanya jumlahnya genap ya. Jadi baginya bisa full ya. Bisa ini apa namanya? Pas gitu loh sampai kelompok yang paling kecil ya. Karena nggak ganjil ya. Kalau yang ini tadi kan ada kelompok yang isinya cuma satu ya. Kalau yang ini isinya dua-dua semua ya. Ini dibagi 2 jadi 4 4 4 4 ini masing-masing dibagi 2 lagi ya. Jadi 2 2 2 2. Nah, 2 2 2 2 ini di compare masing-masing ya. Ini 10 sama 23 dibandingin. Ya gede siapa? Nah, yang gede ditaruh kanan ya. Jadilah 10 sama 23 tetap ya, nggak berubah. Nah, kemudian 51 sama 18 ini di compare gede siapa? Oh, ternyata gede 51, maka 51 di kanan ya. Lalu yang 4 sama 31 gede siapa? Oh, gede 31, 31-nya di kanan ya. Kemudian 13 sama 5 itu gede siapa? Oh, gede 13, maka 13 yang di kanan ya. Nah, ini digabung, terus ini gabungin lagi, terus gabungin lagi ya. Intinya pertama kan dipecah dulu ya. Kita punya satu data yang full, dipecah, pecah, pecah ya sampai ke potongan yang paling kecil terus digabungin ya. Intinya gitu. Makanya namanya divide and conquer ya. Gitu. Nah, kemudian untuk implementasinya ya seperti teorinya tadi ya. Pertama dibagi dulu ya, divide terus kemudian digabungin ya, dikombin. Gitu. Ada 2 langkah utama ya. Dan itu ya dipecah jadi 2 langkah utama ya. Makanya implementasinya agak lebih susah dibandingin dengan kayak misalnya bubble sort ya. Kalau bubble sort cuma bikin looping aja selesai ya. Bikin nested loop ya, selesai. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa cuma bikin satu looping selesai gitu nggak bisa ya karena loopingnya minimal ada 2 kali. Yang pertama looping untuk mecah, yang kedua looping untuk gabungin ya gitu. Nah, kalau yang model seperti ini itu akan lebih mudah kalau diimplementasikan pakai rekursif ya, pakai fungsi rekursif gitu. Jadi nanti eh, pertama waktu fase fase wind ya, kan rekursif itu kan ada 2 fase, wind sama unwind ya. Wind itu adalah fase kayak apa ya, semacam persiapan. Nah, di sini fase persiapannya adalah fase untuk ini apa namanya, mecah. Itu fase wind-nya. Nanti fase unwind-nya adalah fase untuk gabungin gitu. Nah, maka lebih cocok kalau diimplementasikan pakai rekursif ya. Gitu. Lebih simpel. Kalau pakai looping biasa ya bisa, cuman ribet ya. Jadi source code-nya
ribet sekali. Tapi mungkin masih ingat ya perbandingan rekursif sama yang fungsi yang non rekursif atau fungsi looping biasa. Rekursif itu kan sebenarnya anu ya, apa namanya? eh, Dia tuh boros ya dari sisi memori ya karena kan stack-nya kan penuh ya. Karena kan ada proses-proses yang ditahan itu loh. Prosesnya nyangkut ya istilahnya ya. Ada yang proses yang di keep dulu sampai fase while-nya itu selesai. Jadi misalnya ini data fase pertama kan datanya ada 8. Masuk ke fase kedua datanya kan ada 4 sama 4. Masuk fase ketiga datanya kan ada ini ya. Masuk fase keempat ini. Nah, masalahnya setiap fase ini masih disimpan ya. Jadi di 8 data ini di keep ya, masih ada datanya gitu loh. Nah, terus diduplikasi kemudian di ini dipecah duplikasi lagi. Jadi datanya ini sebenarnya semua ada ya. Terduplikat ya. Cuman bedanya duplikasi yang pertama itu full. Duplikasi yang kedua itu dibagi jadi 2, duplikasi yang ketiga dibagi jadi 4, dan duplikasi yang terakhir dibagi jadi 8 gitu. Tapi datanya tuh semuanya ada gitu. Jadi datanya tuh di copy berapa kali kalau ini? 1, 2, 3, 4 kali ya. Nah, itu yang bikin boros. Ya, gitu. Kan nyangkut di memorinya sebanyak itu gitu loh. Nah, nanti waktu setiap kali proses penggabungan ya atau fase unwind itu baru hilang ya. Jadi yang 8 ini kan sudah selesai fungsinya. Nah, itu baru hilang. Nah, ini juga baru hilang, baru hilang. Nah, setelah ini baru apa namanya? Memorinya baru free ya setelah di fase yang terakhir. Gitu. Nah, makanya kalau mau pakai fungsi rekursif itu kalau bisa sih komputernya RAM-nya harus lumayan ya, lumayan gede gitu. Saya dulu pernah bikin ini program ya untuk perangkat IoT itu ya. Eh, Pakai fungsi biasa, pakai fungsi rekursif ya. Pakai fungsi rekursif ternyata nggak mau jalan ya, crash ya, karena memorinya nggak kuat. Akhirnya harus saya ubah pakai fungsi looping biasa baru jalan ya. Ya, jadi itu karena perangkat IoT ya kayak misalnya mikrokontrolernya itu memorinya paling cuma berapa ya? Mungkin sekitar 32 mega kali ya. Arduino Nano memori ya. Loh, malah ini cuma 32 kilo ya, nggak sampai mega kilo ya. Bayangin aja gitu. Kalau memorinya diisi variabel yang duplikat-duplikat terus ya langsung penuh ya. 32 kilobyte ya gitu. Karena waktu itu saya kebetulan bikin untuk image processing jadi emang datanya juga gede ya. Nah, lanjut ke sini ya. Jadi kita tapi keunggulan dari rekursif itu gampang untuk diimplementasikan ya. Code-nya tuh simple ya. Tapi memorinya boros, itu aja sih pertimbangannya ya. Nah, kemudian di sini contohnya pakai ini ya, single list non circular ya. Jadi pakai source code yang single list non circular cuman ditambahin ini ya merge sort ya, fungsi merge sort terus sorted merge ya sama get middle ya. Ada 3 ini gitu. Merge sort ini fungsi secara keseluruhan, jadi yang dipanggil itu nanti ini. Nah, di fungsi merge sort ini akan ada proses pemecahan dan nanti apa namanya? Ada fungsi untuk menggabungkan ya dua link list ya. Terus ada juga get middle ini untuk motong ya, motong apa namanya? Link listnya gitu. Nah, ini pseudocode-nya ya. Jadi intinya di fungsi merge sort itu kan ngirimin head-nya ya. Nah, head-nya dicek ya. Kalau head-nya null atau hanya ada satu elemen ya maka balikin aja langsung ya. Karena datanya cuma satu kok, ngapain diurutin ya. Tapi kalau enggak ya langkahnya tuh ada 3 ya. Jadi yang pertama dibagi 2 ya sama rata ya. Jadi ada 2 kelompok namanya A dan B ya. Terus kemudian ini maksudnya sortnya tuh A sama B ya, A sama B gitu. Data A sama data B ya. Terus nanti digabungin gitu. Nah, ini code-nya ya. Nanti bagi yang ikut praktikum saya praktekinnya di praktikum ya. Kalau bagi yang tidak ikut praktikum ya silakan bisa coba sendiri ya gitu. Bagi yang nggak ikut praktikum berarti udah pernah ikut praktikum ya. Coba dibaca lagi aja modul praktikumnya ya. Yang di sana kan bisa di copy, kalau yang ini kan nggak bisa ya. Ini kan gambar ya. Kecuali kalau mau ngetik sendiri juga nggak apa-apa sih.
Terus ini fungsi sorted merge-nya, ya. Isinya seperti ini. Ini yang merge sort-nya ya. Jadi ada apa namanya? Tadi ya ambil tengahnya dulu ya, pakai get middle ini, ya. Nah, terus apa namanya? Sisi kirinya itu di merge sort, sisi kanannya juga di merge sort, ya. Nah, kemudian digabungin ya, left sama right-nya digabungin. Gitu doang sih intinya. Nah, ini untuk fungsi gabunginnya, ya. Gitu. Kemudian ya ini get middle buat ngambil tengahnya, ya. Terus nah ini ya tadi ya saya udah bahas di depan ya. Merge sort itu performanya itu adalah ini ya, n log n ya, n dikalikan dengan log n, ya. Gitu. Jadi jumlah datanya n, terus proses pemecahannya log n ya. Jadi ya tinggal dikaliin aja n kalikan dengan log n, ya. Gitu. Kemudian nah itu tadi yang merge sort ya. Eh, Mungkin apa namanya? Secara konsep udah cukup jelas kali ya. Saya langsung lanjut aja ke yang quick sort ya. Jadi kalau untuk quick sort itu prinsipnya hampir sama ya. Intinya dipecah terus digabungin ya. Gitu. Cuman strateginya beda. Kalau yang merge sort tadi kan kita ambil tengahnya ya. Kita ambil nah ini kita punya sekumpulan data, kita ambil titik tengahnya di mana? Oh, di sini. Ya, tengahnya di sini. Terus dibagi jadi dua, kiri dan kanan itu sama besar ya. Jadi kiri dan kanannya tuh imbang gitu loh. Sama. Ya paling selisih satu lah. Paling banyak cuma selisih satu data ya. Nggak mungkin selisihnya bisa dua ya. Maksimal satu. Intinya kita bagi jadi dua sama rata ya. Nah, kalau yang quick sort itu agak lain ya, sedikit berbeda ya. Jadi kalau quick sort itu kita ambil satu data ya. Sebenarnya ngambil datanya itu acak ya, bebas. Mau ambil dari yang paling kiri boleh, paling kanan boleh, di tengah boleh, intinya sembarang ya. Gitu. Boleh di elemen pertama, boleh di elemen terakhir, boleh acak, boleh di tengah, intinya bebas ya, random gitu. Ya. Nah, kita ambil satu data. Nah, datanya ini akan kita jadikan sebagai pivot ya atau acuan. Atau intinya adalah data yang bertugas untuk memecah ya kelompok gitu. Jadi kita ambil satu data secara acak ya, terus kemudian data itu akan dibagi sebagai pemisah ya, dipakai sebagai pemisah. Nah, misalnya kayak gini ya, datanya sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang mercot tadi. Ada 8 data. Nah, kebetulan di sini yang data yang diambil adalah yang paling depan ya, selalu yang paling depan. Jadi kita ambil angka 10. Nah, angka 10 ini akan dijadikan sebagai pembatas ya. Nah, kemudian data-data sisanya itu akan kita taruh sesuai dengan ini. Apa namanya? Angka 10-nya. Data yang lebih kecil akan ditaruh di kelompok kiri, data yang lebih besar ditaruh di kelompok kanan. Ya. Jadi kan 10-nya kita ambil. Nah, sisanya kan ini ya, 23, 51, 18. Nah, kita cek satu-satu. Nah, 23 itu lebih besar atau lebih kecil dari 10? Oh, ternyata lebih besar, maka taruh di kanan. Ya. Terus kemudian 51 lebih besar atau lebih kecil? Karena lebih besar, taruh kanan. Ya. 18 lebih besar, maka taruh kanan. 4 karena lebih kecil, maka taruh kiri. 31 karena lebih besar, taruh kanan. Ya. 5 karena lebih kecil, maka taruh kiri. Ya. Terakhir 13 karena lebih besar, taruh kanan. Nah, jadi ada sebenarnya ada 3 kelompok ya. Nah, kelompok yang tengah ini sebagai pivotnya aja. Ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, angka 10 ini sebetulnya sudah berada di posisi yang betul, yaitu urutan ketiga ya. Ini urut data pertama kan ini, data kedua yang ini, data ketiga itu kan 10. Ini posisinya sudah betul ya. Nah, cuman yang lainnya masih kacau. Nah, yang lain dibenerin sendiri ya untuk tiap-tiap kelompok ya. Jadi 4 sama 5 karena datanya hanya 2 ya langsung dicek aja ya gede siapa. Kalau gede 4 ya di empatnya taruh kanan, tapi kalau gede yang 5, limanya taruh kanan gitu. Tapi caranya sama ya, ambil sebagai pivot dulu. Tapi karena ini hanya 2, jadi kita kurang kelihatan sih proses apa namanya perbandingannya kayak gimana. Nah, yang ini yang agak banyak. Kita ambil data yang paling depan ya, yaitu 23. Terus kemudian kita pisahin data-data yang ada di sini ya sama kayak tadi ya, di kiri atau di kanan gitu. Jadi
Kalau misalnya datanya itu lebih kecil, maka taruh di kelompok kiri. Kalau lebih gede, taruh di kelompok kanan. Ya. Nah, misalnya 23 kan jadi pivotnya. Ya. Nah, kita ambil 51. 51 lebih kecil atau lebih gede? Nah, karena lebih gede, maka 51 taruh kanan. Ya. 18 lebih kecil atau lebih gede? Karena lebih kecil, maka taruh di kiri. Ya. Terus kemudian 31, karena lebih besar, maka taruh kanan. Terakhir 13, karena lebih kecil, maka taruh di kiri. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, 23 ini ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, posisi data ke-6 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya benar data ke-6 ya. Ini posisinya sudah betul. Gitu. Yang 4 ini juga sudah betul ya. 4 sama 5 karena kan cuma dua data ya. Jadi ini nggak usah dilanjutin ya. Jadi 4, 5, 10 sama 23 ini udah betul. Nah, sisanya ini yang masih berantakan ya. Nah, ini tinggal diproses lagi aja. Jadi yang masih masih datanya masih dua ya, masih berdua ini dipecah sampai hanya tinggal satu ya. Nah, kalau udah yang tinggal satu ini pasti urutannya udah bener ya. Jadi 4. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4, 5, 10, 13, 18, 23, 31 sama 51. Nah, itu tinggal digabungin aja. Set, selesai. Ya. Kayak gitu caranya. Ya. Jadi kalau quicksort ini sebenarnya implementasinya juga lebih mudah ya. Cuman efisiensinya kurang ya. Ini worst-nya tetap n pangkat 2 sih. Worst-nya itu kalau misalnya ternyata karena ini kan ngambilnya angkanya acak ya. Nah, ternyata kalau angka yang kita ambil itu selalu yang paling kecil ya, atau selalu yang paling besar. Misalnya kita ambil di sini angkanya tuh 4 ya. Nah, 4-nya kan di kiri. Nah, yang di kanan kan harus diurutin manual lagi kan. Nah, jadi yang kita ambil kebetulan selalu yang paling kecil terus. Nah, itu jadi n kuadrat kalau kayak gitu ya. Nah, ini akan efisien kalau misalnya kita bisa ambil yang diambil sebagai pivot itu benar-benar di tengah ya. Benar-benar angka yang ada di tengah, misalnya 18 ya. Jadi kalau misalnya 18 ini kita ambil sebagai pivot, maka kiri kanannya akan seimbang ya. Gitu. Jadi nanti yang di sebelah kiri ada 4, 5, 13, 10 sama 13 ya. Sebelah kanan ada 8, ada 31, 23, 31 sama 51 ya. Jadi imbang gitu. Jadi quick sort itu akan efektif kalau misalnya kiri dan kanannya itu dibagi secara seimbang ya. Gitu. Ya kalau dibagi secara seimbang, maka pilih yang merge sort tadi ya. Itu udah jelas-jelas baginya rata gitu ya. Gitu. Makanya lebih bagus ya. Tapi kalau dari sisi kecepatan ya, maksudnya kalau misalnya datanya tuh sama-sama sudah bagus ya, maksudnya bukan yang worst case. Nah, ini lebih lebih gampang yang quick sort ya implementasinya. Gitu. Lebih simpel aja sih code-nya. Ya kalau menurut saya ya, gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh source code-nya ya, gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin tentang sorting, quick sort sama merge sort? Ini dari tadi cuma berdua ya, nggak nambah ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk praktikum tadi saya sudah naruh voting ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Saya stop polling. Wah, ternyata cuma satu ya. Oke, ya karena cuma satu, ya kalau gitu nanti masih daring aja kali ya. Karena hanya satu yang voting untuk datang dan sisanya enggak ya. Jadi kayak percuma kalau cuman sendirian ya. Saya yang agak repot ngajarnya soalnya. Jadi kalau saya sih lebih prefernya ke, ke lebih banyak yang di kelas ya. Gitu lebih gampang. Nanti yang online lebih sedikit gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di kelas itu hanya sedikit ya, cuman satu, eh, agak repot ya. Gitu karena nanti saya fokusnya lebih banyak ke yang online berarti kan mending online aja ya. Jadi untuk yang hari ini ya mungkin karena anu ya belum pada balik ke sini kali ya habis lebaran ya, moga-moga minggu depan sudah pada balik ya.
Karena kan dulu kan kayaknya habis apa namanya eh kira-kira habis UTS kan anu ya, kayaknya banyak yang mau luring ya, kalau nggak salah sih. Gitu. Oke, ya sudah kalau gitu mungkin untuk kelas teorinya cukup sampai di sini ya. Untuk kelas yang praktikumnya nanti berarti tetap daring kalau gitu ya. Eh, ya sudah kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Oke, saya tutup kelasnya ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.